Pada video presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang chapter 1, Sovereignty and Globalization, dari buku International Organization, Theories and Institution karya J. Samuel Barkin. Pada chapter ini, kami akan membahas tentang hubungan antara kedaulatan negara dan globalisasi, serta tantangan yang dihadapi suatu negara dalam menjaga kedaulatan di era globalisasi yang semakin erat keterkaitannya. Oke, kita masuk ke definisi kedaulatan atau sovereignty. Kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara dalam batas-batas wilayahnya yang mencakup kontrol penuh atas kebijakan internal dan eksternal. Konsep ini berakar pada Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang agama di Eropa dan menetapkan prinsip non-intervensi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari kedaulatan, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari globalisasi. Jadi, globalisasi sendiri itu adalah proses percepatan interaksi dan keterhubungan antar negara melalui seperti sektor perdagangan, investasi, teknologi, dan informasi. Nah, globalisasi ini sering dianggap sebagai tantangan. Kenapa? Karena terhadap kedaulatan negara, seperti aktor-aktor non-negara seperti perusahaan dan multinasional, dan organisasi internasional itu turut memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik negara, sehingga negara-negara ini dapat mengancam kedaulatan mereka. Nah, 3 bentuk globalisasi itu ada dari ekonomi. Globalisasi ekonomi melibatkan perdagangan bebas dari investasi lintas batas yang difasilitasi oleh organisasi seperti WTO dan NAFTA. Nah, ini nih menciptakan peluang tetapi juga tantangan bagi negara dalam mengelola kebijakan domestiknya. Selanjutnya ada globalisasi politik. Nah, globalisasi politik ini memungkinkan kerjasama melalui organisasi seperti PBB atau Uni Eropa yang memfasilitasi isu lintas batas seperti perdamaian dan hak asasi manusia. Namun ini juga dapat menantang kedaulatan negara. Dan terakhir itu adalah globalisasi kultural. Nah, globalisasi kultural ini mempercepat pertukaran budaya melalui media massa atau media sosial dan internet. Namun dominasi budaya-budaya yang kuat seperti budaya barat dan atau mungkin budaya Amerika Serikat nih dapat mengancam budaya lokal. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara kedaulatan dan globalisasi. Kedaulatan negara menghadapi tantangan dari intervensi eksternal dalam globalisasi. Perjanjian perdagangan dan lembaga keuangan internasional dapat membatasi kemampuan negara untuk melindungi industri lokal dan mengatur kebijakan domestik. Hal ini menciptakan ketegangan antara tanggung jawab internasional dan kedaulatan internasional. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian dari perspektif teoritis. Nah, perspektif teoritis ini dibagi menjadi 3. Ada realisme, internasionalisme, dan universalisme. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian realisme. Nah, realisme ini menekankan bahwa negara tetap menjadi aktor utama dalam politik internasional dengan prioritas pada kekuasaan dan kedaulatan. Meskipun ada keterhubungan global, negara-negara realis ini tetap fokus mempertahankan keamanan dan kekuatan mereka. Nah, sedangkan untuk internasionalisme, mereka melihat globalisasi ini sebagai peluang untuk meningkatkan kerjasama antar negara melalui organisasi internasional seperti PBB atau WTO. Negara mungkin menyerahkan sebagian kekuasaan atau kedaulatan demi stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dan yang terakhir itu ada universalisme. Universalisme ini menekankan pentingnya norma dan nilai-nilai global seperti hak asasi manusia dan hukum internasional yang dapat membatasi kedaulatan negara demi kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bimo. Dampak globalisasi terhadap kedaulatan tuh ada yang namanya erosi kedaulatan. Nah, globalisasi ini seringkali mengharuskan negara untuk menyesuaikan regulasi domestik sesuai dengan standar internasional dan juga mengurangi kontrol mandiri negara atas kebijakan yang akan mereka buat. Dan juga ada yang namanya kedaulatan terbagi. Nah, di era globalisasi, negara dapat mempertahankan kedaulatan di sektor-sektor tertentu sambil berkolaborasi di tingkat internasional demi keamanan dan keuntungan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus yaitu Uni Eropa. Uni Eropa adalah contoh di mana negara-negara anggotanya menyerahkan sebagian kedaulatan demi keuntungan ekonomi dan politik yang lebih besar, seperti akses ke pasar tunggal dan stabilitas politik. Namun, hal ini memicu tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aturan kolektif yang berlaku. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi dan kedaulatan adalah 2 konsep yang saling berkaitan dan seringkali bertentangan.
Meskipun globalisasi dapat melemahkan kontrol negara atas kebijakan domestik, globalisasi juga dapat membuka peluang untuk kolaborasi internasional yang lebih besar. Organisasi internasional juga dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini.